Kenapa dia mau ngangkang? Mi, apa hukumnya kalau seandainya perempuan KB? Itu bagus. KB nggak boleh, Mi. Apaan bisa tuh handphone? Ada handphone langsung baru. Coba kita tos. Tuh, istrinya udah setuju, Mi. Setuju Apaan? Anak udah banyak, jangan doyan. Nah, kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mi. Kalau laki-laki menikahi pacar yang dia hamili karena bertanggung jawab tapi sebenarnya nggak cinta, gimana tuh, Mi? Kenapa dia mau ngangkang? Iya, kalau dia nggak mau, Iya, nggak iya. mungkin lah jadi kayak gini. Iya, kenapa dia mau berzina? Nah, itu jawabannya. Gimana jawabannya, Mi? Kenapa? Kenapa dia ngangkang depan pacar-pacaran nunjukin paha? Nggak benar. Nggak benar. Haram gitu. Haram. Haram. Berarti mendingan dari awal nggak usah berzina Langsung dulu. berzina dulu nih karena kan mau. Bilang nggak cinta. Iya, sama-sama mau. Nggak tepuk kan sebelah tangan. Betul. Berarti ya udah nih, nggak Iya, benar nih, Mi. Nggak benar, nggak benar. Mi, apa hukumnya kalau seandainya perempuan KB? Itu bagus. KB nggak boleh, Mi. Umi KB nggak? KB dia. Kayaknya jadi bagir kebobolan dia, lupa minum obat. Mi, apa hukumnya Jangan. KB? Hukumnya haram. KB nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau orang yang KB, Umi nasihatin dong. Aku aja KB menasihatin. Tapi Umi jujur ya, sportif ya. Berarti ini sekarang masalah KB Nggak boleh, harus Mi. kan Ente nggak boleh KB dosa, Mi. Ente nggak Udah kagak KB lagi, udah tua, udah bakti. Kita dulu. Dulu iya, anaknya kecil-kecil. Anak laki kan. Tapi Beb, kan banyak banget nih, Mi. Kan kalau kayak pribadi emang gak KB, malah pengen bismillah maunya anak banyak ya, Bib ya. Tapi banyak banget perempuan-perempuan yang sekarang itu KB bukan dengan alasan kesehatan atau faktor-faktor yang memang diharuskan KB, Mi. Contoh kalau sesar wajib KB karena takutnya jahitannya itu masih basah, robek, bahayain ibunya juga sama anaknya. Atau KB karena memang ada kondisi fisik seorang ibunya yang memang diharuskan untuk KB sementara biar tubuhnya membaik dulu untuk mempunyai keturunan selanjutnya ya, Bib ya. Tapi kebanyakan sekarang KB digunakan oleh ibu-ibu modern dengan alasan nggak mau capek, nggak mau repot, takut nggak bisa nafkahin, takut susah ini itu. Nah itu gimana hukumnya, Habib? Nah, kalau misalkan dia KB dengan takut dia miskin atau takut nggak bisa memberikan nafkahnya untuk dia menahan agar nggak punya anak, ingat rezeki itu dari Allah, anak itu dari Allah. Allah yang sudah menentukan rezekinya. Ada orang enggak, hidup saya masih susah, masih gini, ntar dulu punya anak ya nggak boleh. Berarti dia takutnya karena takut miskin. Nah, kalau misalkan dia KB dengan tujuan misalkan atau dia menunda untuk punya anak dengan tujuan, wah saya mau didik anak saya dulu, saya kasih jeda dulu, itu nggak jadi masalah. Untuk Jadi menjeda gitu. boleh. Biar untuk mendidik ya, Mendidik. tapi bukan berarti untuk menolak gitu ya. Iya. Nggak boleh ya. Yang Oke. nggak boleh itu menolak. Apa yang harus dilakukan ketika bangun kesiangan? Terus waktu subuhnya udah habis nih. Nah, kita sholat fajar. Harus kodok nggak tuh sholatnya? Jam berapa dulu dibangunnya? Bangun jam berapa? Udah matahari terbit. Umi suka kesiangan nggak pas subuh? Siangan jam 6. Kan subuh jam 5. Gara-gara abak tuh. Kenapa? Bangunin mulu. Jadi kesiangan. Bangun dulu gimana? Jadi ya, Umi, nggak pertanyaan gini. Umi kalau sholat subuh siapa duluan yang suka ngebangunin, Umi atau Abah? Dua-duanya bareng, kadang abak jam 3. Bangunin. Kadang-kadang setengah 4. Bangunin dulu. Umi kesiangan mulu apa pernah kesiangan? Gak pernah kesiangan, karena abak malam tuh kurang tidur kita jadi tuh siangan jadinya. Jadi kesiangan. Gara-gara siapa ya? Karena abak, biasanya kan kagak. Orang laki kan gitu ya. Iya ya benar-benar. Ngebangunin mulu gitu ya, Mi ya. Oke, Mi, pertanyaan. Membangunin karena kepentingannya dia, Mi. Iyalah, apaan lagi? Bukan kepentingan Umi juga. Kagak, nggak perlu pentingan, penting kita sholat tuh biadat. Iya. Main kita kesel nih, ya Allah ya Rob, kenapa ya orang. Tapi bangun juga akhirnya ya, Mi. Bangun. Namanya bini ya, Mi, Iya. harus siap terus. Sunnah Nabi namanya Tuh, tuh. wajib itu, Mami. Ladenin malah kita dosa. Iya, berarti itu wajib jatuhnya. Wajib. Berarti Umi nggak pernah kesiangan. Tapi nggak komen. Kok bisa sama bapak sama anak ya, Mi? Aduh. Oke, lanjut. Gimana caranya ngatasin iman yang naik turun, Mi? Gimana ya, iman turun Habib yang jawab.
Gimana naik turun gimana? Nanti gimana yang jawab dong? Aneh kan dengerin aja Mi. Umi kan abis itu ngelurusin kalau Umi udah nanya. Iman naik turun tuh jangan dikerjain. Kok iman bisa naik turun? Nggak, maksudnya gini Mi, kadang Iya dikerjain. maksudnya iman gini, naik turun. kadang sholatnya rajin, kadang males Itu gitu. jangan dikerjain, jangan males-males. Itu ngapain males-males? Kalau lagi Kerjaan males dunia. maksudnya disuruh ngapain? Kalau Nah, lagi males sholat. Yang menyebabkan iman turun itu, perhatikan, mungkin matanya berbuat dosa. Oh ngaruh ya Beb? Ngeliat Atau handphone mulutnya. terus, handphone Mulutnya. dilihat waktu kagak ketahuan. Mulutnya berkata yang kasar, ya kan? Iya. Atau hatinya kotor, pikirannya kotor, syirik, suzon, ghibah, Pengen ini. sehingga berbuat hal-hal dia melakukan yang tidak baik dan sehingga orang tersebut imannya turun. Kalau imannya lagi turun, lihat perbuatan apa yang telah dilakukan. Introspeksi diri dan perbaiki. Tobatan lagi sama Allah, minta ampunan sama Allah, insya Allah ntar imannya naik lagi. Turunnya iman, ingat bukan imam nih Mei. Iman ya. Iya, turunnya iman karena sebab orang tersebut melakukan perbuatan maksiat sengaja ataupun tidak sengaja. Oke. Laki orang demen aja. Iya benar. Banyak yang gitu ya Mi. Iya, tetangga Mi. ngobrol ngirik laki orang. Gimana tuh Mi kalau seandainya laki kita dilirik sama orang Mi? Apa yang harus kita lakukan Mi? Kita bilang aja istighfar, ya Allah ya Rabb, jauhkan bala. Gitu ya. Jauhkan itu. Depan muka ceweknya? Ceweknya sama-sama lakinya gitu tiup, yang genit lakinya. Oh gitu. Kan tepuk tangan sebelah tangan, sebelah dua gitu. Kalau ini nggak bisa, ya ini ikut. Oh, jadi gitu. Iyalah. Oh, tepuk tangan itu nggak bisa salah satunya Mei, Iya. pasti dua-duanya gitu. Iya. Ya kan? Iya, dia kegenitan. Kalau tepuk tangan sama yang sebelah, Aduh, itu lain lagi. Itu namanya tos. Tas. Gimana sih Beb? berarti setuju kalau tos. Coba kita tos. Tuh, istrinya udah setuju Mi. Setuju Apa? aja. Banget. Anaknya teriak no. Kita udah aja deh kalau gitu nih. Kan nggak? Kat. Lagi pakai tos aja apa dulu? Nggak ngerti Mi, namanya kita kan terlalu nurut sama laki Mi. Laki jangan diturutin deh. Iya juga deh, Mi. Cuekin aja. Iya deh Mi. Ada aja lagi. Ah, udah anak 4 berisik ah. Ah benar. Bagus. Tolong ini diulang-ulang ya. Ulang-ulang anak 4 tuh. Oh. Anak udah banyak, jangan doyan. Nah, kan? Betul, Mi. Mi, ada pertanyaan lagi nih, Mi, katanya. Gimana caranya menghadapi patah hati yang ditinggal kawin? Masya Allah, patah hati lagi. Gimana? Cari lagi. Cari Kenapa lagi? dipikirin? Ya udah kawin dia, Mi. Ya udah, Ngapain dipusingin? ngapain? Iya juga benar. Cari yang baru. Kalau Berarti tandanya dia nggak suka gitu. iya, dia udah nggak suka, udah nggak demen, ngapa diikutin? Ngapain kita pusing-pusing? Iya, Betul. Cari lagi yang baru. Mi mau tanya katanya, apakah sah kalau seandainya suami bilang pisah di WhatsApp? Kalau WhatsApp sih kagak, kalau ngomong langsung sah. Sah apaan? Sah, dia sah. Apaan bisa Satu handphone, ada handphone langsung baru. Dasar, nih laki gatelan. Mi, mohon maaf ya Mi, kan soalnya kan lakinya Habib Mi anaknya. Biar Habib, biar apa, tapi kan Nggak- Sah Mi, hukum syariatnya sah. kalau di handphone, Sah. handphone kan, Kan handphone berarti dia ngomong. itu kan handphone kan mainan. Enggak Kita- mainan beneran. Kalau di penghuni datang di pengadilan baru gitu. Nggak bisa, kirim surat aja sah. Di telepon aja sah. Nikah aja di telepon aja sah, bisa sah. Sah, Mi. Asal ada saksinya. Jadi hukum syariatnya, kalau di WhatsApp itu, kalau misalkan seandainya yang ngomong dia betul, jelas dia ngomong, atau di telepon dia jelas orangnya, itu adalah suaminya yang ngomong, itu sah hukumnya. Sah. Kalau bukan orang, kalau bukan suaminya, kalau dimainin, Tuh, kalau maksudnya- dijahatin. Nah, tanya lagi maksudnya di Umi. petugas. Ya benar-benar, tapi maksudnya Umi itu gitu, takutnya, takutnya orang yang lain WhatsApp jahat iseng. hati. Nah, kalau misalkan orangnya bukan jelas Kita suaminya, buktiin dulu betul, siapa, tanya sama bener nggak? suaminya, Iya. benar. Iya, takutnya handphonenya hilang ya kan, atau lagi nongkrong-nongkrong, Iya. karena kan zaman sekarang tuh orang Atau kalau di- bercanda di Apa dia prank. seneng, apa dia seneng sama suaminya? Iya. Nanti dibuat macam-macam suruh Betul. cerai. Nah, itu namanya. Iya, tapi kalau suami yang benar dari suaminya langsung, ya kan, entah dari lisannya ataupun dia ngetik benar, Iya. jatuh talaknya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau mau menceraikan juga secara baik-baik. Tangannya Iya. bisa saya ceraikan kamu Iya. baik-baik. Jangan dari handphone, dari ini, itu belum bener. Takutnya fitnah gitu ya, bukan Fitnah. orang yang tersebut Iya. bersangkutan gitu. Dia seneng sama dia tuh. Umi pernah ngeprengin abang nggak? Mau tahu, tanya. Ngeprank tuh kayak ngerjain gitu, kayak isengin kayak Umi tiba-tiba bilang ke Abah, Mbak, Ani hamil lagi nih, padahal enggak gitu. Untuk apa bohong sama suami? Iya juga Hukum sih. apa nih bohong? Nggak nanya Ini doang. Bohong jujur-jujur, dosa. dosa banget bohong. Nggak, ini kan nanya ngeprank Bib. Tapi kagak Bohong boleh. dosa. Nggak boleh. boleh. Iya, orang yang nanya Mi, bukan kita. Iya, tapi nggak boleh Nggak itu boleh bohong. bohong-bohongin Masa orang. suaminya dibohongin? Iya benar-benar.
ntar kiri pengen disayang, pengen diiniin, dimanjain, pengen bini rujak ini, padahal bohong gitu. Jadi itu anak gak bener. Iya, nanti suaminya malah kecewa ya Mi. Tapi kan kalau ngeprank langsung dikasih tahu Mi abis itu. Tapi bohong gitu Mi. Nggak boleh. Itu namanya ngeledek suami. Suaminya kaget. Tuh, jadi buat semua netizen yang minta aku bikin konten ngeprank Habib, aku nggak mau bikin Mi. Iya. Nanti dikirain apa Mi? Ngeledek suami. Suami. Iya, aku Suami sih- dianggap blow on, diledek-ledek mau. Iya juga, ngapain ya Mi? Nggak boleh. Jadi kalau yang lain-lain berharap ada prank di YouTube Kartika Putri, tidak akan pernah terjadi. Pertanyaan lagi Mi. Mi, saya lagi dekat sama cowok, tapi dia ngajakin nikah, tapi dia nggak ada kerjaan. Nah, ada lagi cowok yang udah kerja ngajakin nikah, tapi saya nggak suka. Harus gimana Mi? Yang suka aja. Tapi nggak ada kerjaan. Tapi ntar Allah kerja berdua kan, Allah kasih kerjaan. Jadi- ada yang ngapren yang satu. Daripada yang nggak disukain ya? Iya. Namanya nikah harus suka dulu ya. Dulu cinta dulu, kayak saya nih nggak cinta dulu nikah, begitulah. Tapi kan Umi Awet. Tapi Tapi pertamanya kan nggak suka. ya berarti udah aja dia sama yang nggak dia suka aja, memang punya kerjaan. Iya betul. Gimana nih Umi? Karika baca lagi deh. Karika baca lagi pertanyaannya ya. Umi nggak mau komitmen nih. Komitmen. Tadi jawabnya yang pertama A, terus Oke, tiba-tiba coba deh. jawabannya B. Nih, saya lagi deket sama cowok. Nih cowok yang pertama nih. Saya suka sama dia, tapi dia nggak kerja. Yang cowok yang kedua kerja, tapi dia nggak suka, tapi sama-sama mau ngajak nikah. Ya udah. Pilih yang mana? Yang kedua. Yang kerja. Tak Ntar bukan tadi lama-lama. yang pertama yang A, sekarang yang B. Ntar dulu dong pikirin banyak banget. Ya udah coba pikirin mau yang mana Umi. Bener yang dua yang ada demen dulu, lama-lama kan suka. Oh, yang ada kerjaan dulu. Iya, Lama-lama suka. Yang ada kerjaan ngapain kita makan apaan? Oh iya benar. Nanti yang Tadi ada malah katanya jadi ribut. Umi tadi Nggak, bilang cuma katanya pikiran tadi baru masuk. katanya Umi bilang nanti juga bakal dapat kerjaan. Nanti nggak jelas jawabannya. Kalau nggak kerja sekali jadi malas terus-terusan. Berarti yang penting cari, maksudnya Umi, kalau mencari calon suami harus cari yang bertanggung jawab dulu. Iya, betul. Karena kalau laki-laki yang baik pasti minimal meskipun kecil penghasilannya minimal dia ada uang dari pekerjaan ya Mi. Iya. Nama rezeki Allah yang atur, minimal dia udah ada ikhtiarnya dulu. Tapi kalau dia nggak ada kerjaan sama sekali kan sama dengan nggak ada ikhtiarnya. Iya. Gitu ya Mi ya. Ntar istrinya kerja, dia kagak, dia tidur di rumah. Istrinya- Makan itu cinta. Iya benar, jadi repot ya Mi ya. Sekarang pesan-pesan sama Umi buat rumah tangga, anak-anak muda yang baru berumah tangga, yang mungkin sekarang lagi pandemi duitnya susah, Iya, betul. harus gimana Mi? Harus jalanin aja. Sabar aja, Sabar. nggak boleh ngeluh. Nggak boleh. Kalau lagi pandemi gini lagi susah, tiba-tiba lakinya kerjaannya gajinya dipotong, bininya boleh minta cerai nggak Mi? Jangan minta berdoa mau tiap malam tahajud, sholat yang bener, minta dikasih rezeki yang banyak. Terus aja ya Mi ya. Iya. Nah Mi, bener-bener terakhir kali ini, kan kebanyakan orang di handphone itu kan Umi bilang kerjaannya nggak baik, nggak bagus. Jadi mendingan kalau main handphone biar bagus ngapain Mi? Kita baca kitab aja Al-Quran gitu, kita zikir, jangan megang handphone tuh setan. Ntar kalau yang mau nonton YouTube Kartika Putri Official dari handphone gimana nih? Nggak apa-apa, itu kan pertanyaan jawab. Ada Ada ilmunya. ilmunya. Ada ilmunya, kalau kita nontonnya nggak benar kan kita nggak ada ilmunya. Oh jadi maksud Jadi Umi- ribut sama suami mulu. Oh bener, biasakan nih yang baik. Jadi maksudnya Umi adalah kenapa bisa ribut main handphone itu karena khawatirnya ribut sama suami karena ngelihat orang lebih. lebih. Jadi iri, kepingin, malah ngeluhnya sama suami dipaksa akhirnya kelilit utang lah, Iya, menyusahkan hidup gitu ya Mi ya. Intinya pokoknya pesannya Umi dan juga pesan kita bertiga adalah kalau seandainya hidup, syukuri apa yang ada, berusaha dan Terima ikhtiar. ketentuan Allah Ya. dan berikhtiar, berdoa, semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya Amin. dan juga rezeki dalam kehidupannya. Amin. Yang penting satu hal, Apa? harus ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, cari Allah sehingga Allah sayang samanya Ya. dan dibukakan pintu jalan keluar dalam kehidupannya. Masya Allah, Bismillah. tabarakallah. Jadi kalau galau, kalau kesusahan, kerja, belum punya keturunan, belum punya rumah dan sebagainya, mintanya cuman sama Allah dan tetap ikutin aturan yang dijalani Allah ya Bib ya. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Umi dan juga Habib. Pokoknya semuanya jangan lupa subscribe, like, Likes, komen, komen, share. share. Kartika Putri, Kartika Putri, show. Kartika Putri Official. Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.